Semua sehat? Sehat, Abuna. Baik. Ya, puji Tuhan. Harus tetap jaga kesehatan ya. Kita bersyukur bahwa Kota Semarang sudah mulai baik kondisinya. Semoga ada 3 telur. Jadi enggak aku. Begitu, Bang. Ya. Semua berjalan dengan baik. Juga Abuna ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di YouTube. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu ini untuk belajar firman Tuhan. Dan kali ini nanti kita akan belajar dari kitab Ayub. Seperti biasa, kita akan mengambil waktu untuk menyembah dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ada sebuah lagu yang sangat indah. Saya percaya lagu ini masih ada beberapa orang yang belum terlalu familiar, tapi kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama. Dan nanti Jimmy ada di sini ya, Jimmy. Nanti ada Bunda. Ya, nanti doa pembukaan ya Jimmy setelah kita. Oh ya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Katakan sama-sama, Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
Mari katakan sekali, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau bersama kami sampai saat ini, di mana ibadah sore hari ini, Tuhan, Engkau berkati kami semua, terutama Abuna yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah keluar daripada isi hati-Mu sendiri, Tuhan. Dan berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu menjadi benih yang jatuh ke tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah hati kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang penderitaan malam hari ini. Dan tentu saja, firman Tuhan yang berkaitan dengan penderitaan yang sangat signifikan adalah Kitab Ayub. Oleh sebab itu, kita akan belajar di dalam Kitab Ayub, pasal 2, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca buka Alkitab saudara, Kitab Ayub, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nanti saya meminta, kita akan baca bergantian saudara. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saja. Kita baca bergantian. Nanti ayat yang pertama adalah, sebentar. Ayat yang pertama nanti tolong dibaca oleh Daniel, ayat yang kedua Eni, ayat yang ketiga Novika, keempat Ririn, kelima Pak Santo, keenam Yohanes Pariono, ketujuh Pak Ferdi, ke-8 Elizabeth, ke-9 Marlina, ke-10 Giatri. Ayo nyalakan soundnya. Ayub pasal yang kedua, ayat pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Ini apa? Oh ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dan dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat yang ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
10. Jatrik, suaranya. Ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, perhatikan kata kuncinya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak mau berbuat dosa dengan bibirnya. Padahal dia sedang menjadi objek penderita. Menjadi orang yang sedang berada di dalam penderitaan. Dan dia tidak mengerti kenapa penderitaan itu terjadi. Hari ini kita akan belajar sejumlah pertanyaan yang kita angkat dari kisah Ayub mengenai penderitaan, dan penderitaan ini akan kita lihat di dalam frame penderitaan kita sebagai manusia atau orang Kristen hari ini. Ya, sebagai orang Kristen hari ini. Nah, saudara, mari perhatikan baik-baik. Bagian yang pertama kita pelajari adalah bagian pertama yang kita pelajari adalah tentang Ayub. Siapakah Ayub, saudara? Ya, siapakah Ayub? Coba perhatikan ini. Ayub dalam pasal yang pertama adalah seorang yang dikenal sebagai orang kaya di sebuah di tanah Uz. Di manakah tanah Uz itu di dalam Alkitab? Itu tidak bisa diidentifikasi sampai dengan hari ini, tapi dia berada di Jazirah Arab, dekat dengan wilayah Arab Saudi hari ini. Dia adalah orang yang selain kaya dikenal sebagai orang yang saleh, ya, orang yang beriman kepada Elohim. Itulah Ayub. Dan karena dia kaya, dia punya banyak sekali ternak, punya banyak harta, dan memiliki anak-anak. Bagian kedua yang kita pelajari dan kita lihat dari Ayub adalah dia memiliki karakter yang jujur dan sangat mencintai Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa orang dikenali dari karakternya, loh, saudara. Makanya kata asli karakter itu adalah citra. Seperti apa orang itu, seperti itu karakternya. Sebaliknya, untuk mengenali seseorang, kita bisa tahu dari karakternya. Citra itu adalah sesuatu yang memahat hidup kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyembunyikan diri, karena karakter itu akan muncul, dan itulah kita. Siapakah seseorang, itulah dia, dan dikenali dari karakternya. Ya, dikenali dari karakternya. Di dalam pasal yang kedua kita melihat bahwa Elohim akhirnya membuat deal dengan iblis. Dia mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ingat, Ayub dikenali sebagai pribadi yang berkarakter jujur, memiliki iman yang kokoh kepada Elohim. Dalam kerangka itulah akhirnya Elohim mengizinkan iblis mencobai Ayub, karena iblis mencoba mendakwa. Dia berkata, Allah itu kan karena kamu berkati dia. Coba ketika ada penderitaan di dalam dirinya, dia pasti meninggalkan kamu. Kurang lebih seperti itu interaksinya. Tapi Elohim tahu isi hati Ayub. Elohim tahu karakternya. Elohim tahu siapa dia. Itulah sebabnya dia mengizinkan iblis untuk mencobai. Di sini kita mengerti bahwa Elohim itu bukan pelaku pencobaan, saudara. Jadi yang mencobai kita itu bukan Tuhan. Yang mencobai kita adalah iblis. Elohim memiliki hak atau menjadi penentu apakah iblis mencobai kita atau tidak. Dalam kasus Ayub ini dia mengizinkan. Dia mengizinkan untuk mencobai Ayub. Dengan cara apa, saudara? Menghancurkan segala apa yang dia miliki. Pertama, ternak-ternak Ayub dihabisi. Ayub ternyata masih beriman kepada Tuhan. Naik levelnya. Kekayaannya dihabisin. Ayub tetap jujur dan mencintai Elohim. Hal yang lebih pribadi diambil. Apa? Anak-anaknya. Orang yang dia cintai, saudara, kesayangannya. Ayub tetap jujur,
tidak berubah setia, dan tetap beriman kepada Elohim. Hal yang terakhir yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub adalah dia mengambil kesehatannya. Ya, dia mengambil, saudara. Tadi dibaca siapa itu? Pak Ferdi membaca tadi bahwa di tubuh Ayub ada borok-borok, penyakit kulit, semacam kanker ganas dan gatal, saudara. Sehingga dia menggaruknya dengan beling. Dan itu bukan membuat keadaannya semakin baik, tapi membuat tubuhnya menjadi luka. Jadi Ayub benar-benar mengalami proses di mana dia semula berada di titik tertinggi dan Tuhan bawa dia sekejap di dalam titik terendah. Wah. Bagaimana respon Ayub terhadap semua itu? Abuna lagi senang sekali membaca kitab ini, saudara. Ayub tidak meninggalkan Elohim. Nah, dia tidak berhenti berharap kepada Elohim. Dan tidak pernah mempertanyakan kenapa mengalami peristiwa seperti ini. Dia tidak pernah. Tidak ada catatan dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Berbeda dengan respon kita. Abuna sebagai gembala seringkali berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang ketika mengalami penderitaan, yang dia tidak pernah mengerti asal-usulnya dan sebabnya. Yang ada di dalam pikirannya setiap hari. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa artinya Tuhan? Kok bisa seperti ini Tuhan? Itu yang ada dalam pikirannya. Ingat khotbah Abuna beberapa waktu yang lalu, kadang-kadang pikiran itu ditunggangi oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Ada anak-anak Tuhan yang pernah Abuna layani bukan hanya bertanya-tanya atas penderitaan yang terjadi atau dialaminya di dalam ketidakmengertian. Ada yang menjadi tawar di dalam Tuhan. Nah ini bahaya loh saudara. Kalau menjadi tawar itu berhenti berharap pada Tuhan. Wah, enggak tahu ya. Anda misalnya senang dengan air yang manis. Tiba-tiba diberi air yang tawar, rasanya itu tidak nyaman. Kurang lebih seperti itu gambaran yang menjelaskan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi kalau kita memiliki posisi tawar di hadapan Tuhan. Nggak ada gairah, nggak ada passion lagi. Bisa. Dan Abuna seringkali berhadapan dengan orang-orang Kristen yang demikian. Ada lagi, saudara, yang lebih radikal adalah ketika dia berada dalam penderitaan yang tidak terjelaskan, atau mungkin dia tahu alasannya kenapa dia menderita, tapi belum selesai-selesai, malah mungkin makin meningkat eskalasinya, murtad, berbalik meninggalkan Elohim. Berbalik. Abuna bisa merefleksikan ini dari pengalaman Abuna dan Abuni sendiri. Kalau ada anak Tuhan, jemaat mengalami pergumulan, datang ke Abuna, datang ke Abuni. Mereka punya kami. Giliran kami yang sedang bergumul, mau ngomong sama siapa? Ya. Saudara mungkin melihat saya tersenyum, tapi saudara tidak tahu bagaimana cara menjalani kehidupan saya setiap hari. Harus berjuang seperti apa. Saya mau teriak sama siapa coba? Pernah Abuna dibangunkan tengah malam itu. Jam 12:30 digedor. Abuna, yang namanya anak, bukain pintu. Ada apa? Kami ada masalah. Tengah malam, iya. Ya udah, dilayani. Saya jadi berpikir, coba saya ketok pintunya tengah malam ya. Saya bilang, ini Abunamu lagi ada masalah ini, tolong doain Abuna gantian. Ya. Di sini kita melihat, saudara, betapa pentingnya kebergantungan kepada Elohim. Dan itu yang kita pelajari dari kehidupan Ayub melalui penderitaan yang tak terjelaskan yang dia alami. Ketika kita berada dalam situasi kurang lebih seperti Ayub, saudara, maka sebetulnya sangat wajar kita sebagai anak-anak Tuhan bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok bisa seperti ini? Penderitaannya kok yang begini ya Tuhan ya?
Belum lagi kalau kita menghadapi orang lain yang melihat kita secara negatif karena penderitaan kita. Lihat episode yang ada di dalam kitab Ayub ini. Sahabat-sahabatnya bagaimana merongrong, berbicara kepadanya, mencoba menelaah dari berbagai pendekatan. Apa Ayub tidak bingung tuh dengan semua itu? Bagaimana istrinya bahkan terang-terangan merongrong dia dan berkata, tinggalkan Elohim itu yang kamu sembah selama ini. Bukan hanya penderitaan fisik yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami penderitaan yang lebih dari sekedar fisik. Jiwanya kena. Tapi apa yang terjadi? Rohnya kuat. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Mari kita refleksikan diri kita melalui 6 pertanyaan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Siapa tahu satu dari 6 pertanyaan ini pernah menjadi tanda tanya besar di dalam hidup saudara. Dan melalui penderitaan Ayub, kita bisa menemukan jawabannya. Yang pertama, saudara. Mungkin kakimu terantuk batu sambil jalan. Atau tiba-tiba pekerjaanmu mengalami sesuatu yang kolaps. Atau ada kejadian yang berlangsung di depanmu dan melibatkanmu. Muncul pertanyaan pertama. Kenapa ya terjadi seperti ini? Jangan-jangan saya sedang dihukum oleh Elohim karena berdosa. Biasanya orang Kristen begitu, saudara. Ya, apalagi kalau orang Kristen karismatik gitu ya. Orang Kristen karismatik, wah kamu dosa itu. Mesti ada dosa itu. Mesti ada dosa. Itu kita lagi sharing dengan seseorang, saya lagi sedang mengalami penderitaan seperti ini. Jangan-jangan saya dihukum oleh Tuhan. Dan banyak orang yang seperti ini terus bertanya. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya seperti yang Abuna jelaskan ini, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Jawabannya sederhana sebetulnya, saudara. Ya, jawabannya sederhana. Bahwa ketika Anda sedang bertanya, jangan-jangan Anda sedang dihukum oleh Tuhan karena melakukan sebuah dosa dan pelanggaran yang mungkin Anda tidak ketahui. Maka jawabannya, segera rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Segera rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sedang menaklukkan dirinya di dalam otoritas Tuhan. Ada orang-orang yang sedang mengalami hukuman, sedang mengalami penderitaan, saudara. Bukannya merendahkan diri. Makin sombong, ada. Makin apa itu? Bukan mengevaluasi diri, makin berkoar-koar. Jadi ketika ada penderitaan di dalam hidup saudara, sangat wajar sebetulnya. Kita duduk diam di kaki Tuhan, Bapak Ibu. Kita lakukan evaluasi. Jangan-jangan ada kesalahan. Jangan-jangan ada pelanggaran. Dan kita akui di hadapan Tuhan. Kita akui. Kita bertobat. Tuhan, aku melakukan hal yang seperti ini. Dan kalau Anda sudah melakukan itu, ya jangan muncul lagi pertanyaan yang sama. Kalau Anda sudah melakukan ini dan muncul lagi pertanyaan yang sama, itu namanya intimidasi. Artinya setan bermain-main di dalam pikiranmu. Mencoba mereduksi semua makna kebenaran di dalam pikiranmu. Mengontrolnya dan memberitahu bahwa Anda orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Itu yang dipakai sebagai argumentasi dari teman-teman Ayub untuk saat mereka berdialog dengan sahabatnya. Itu argumentasi itu. Kalau Anda pernah bertanya hal yang seperti ini, maka hari ini juga kita mengerti jawabannya sederhana. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita orang yang tidak pernah bebas dari pelanggaran. Kita orang yang tidak pernah bebas dari kekurangan. Ada dosa, kesalahan yang kita sadari, dan mungkin lebih banyak yang kita tidak sadari. Coba Anda sedang berjalan lalu menginjak kaki seseorang. Dan dia berteriak, aduh, Anda sadar Anda sedang menginjak kakinya dan berkata, aduh maaf, tidak sengaja. Itu kan sesuatu yang tidak kita rencanakan, saudaraku.
Bisa jadi dalam kehidupan ini ada hal-hal yang seperti itu dicatat oleh Tuhan sebagai sebuah pelanggaran. Dan kita tidak pernah tahu karena memang kita tidak sengaja melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar setiap hari. Belajar setiap saat. Bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat itu bukan dosa. Tapi bertobat akan mengikis dosa. Amin. Tuhan ampuni aku. Setiap doa. Minta ampun di hadapan Tuhan. Lakukan pemberesan. Itu pertanyaan yang pertama. Ada juga menemukan orang-orang yang bertanya seperti pertanyaan yang kedua ini. Ini bahkan bisa menjadi intimidasi yang intensif. Intensif itu artinya datang berkali-kali, seperti hujaman. Bapak Ibu, kalau ini tembok semen, Anda ambil palu dan Anda pukul, 1 kali, 2 kali, tidak ada masalah dengan tembok itu. Tapi coba Anda pukul berkali-kali terus. 1 hari 100 kali, hari kedua 100 kali, hari ketiga 100 kali. Apa yang terjadi? Tembok ini akan pecah, akan bolong, akan hancur pelan-pelan. Seperti itu loh kalau iblis mengintimidasi kita. Makanya kita tidak boleh membiarkannya menang. Sekeras apapun, kalau dia terus-menerus menumbuk, menghancurkan, memukul, maka kita akan menjadi tidak utuh pikirannya, tidak utuh hatinya. Ada orang-orang yang bertanya seperti ini. Apakah iblis sedang menyerang saya? Karena saya berusaha mempertahankan eksistensi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Saya punya teman dulu pendoa, saudara. Dari awal saya bersama-sama dengan dia sebagai pendoa. Kemudian dia tetap pendoa, saya jadi worship leader. Dia tetap pendoa, saya jadi penginjil. Dia tetap pendoa, saya jadi gembala sidang. Dan setiap kali saya bertemu dengan dia, baik waktu saya jadi pendoa, waktu jadi worship leader, waktu jadi penginjil, bahkan pernah bertemu waktu jadi hamba gembala sidang, isinya selalu bicara, ini iblis loh, ini nanti iblis loh. Ini serangan loh, ini serangan loh. Jadi selalu dibawa-bawa ke situ. Nah, itu artinya dia sudah dipukul berulang-ulang sehingga itu yang ada dalam pikiran segala hal adalah serangan iblis, serangan iblis. Dia di rumah makan, dia melihat ornamen budaya, dia berkata itu ada iblis di situ. Jangan dekat sana, jangan lewat di sana. Sampai seperti itu. Ketika seseorang sedang mengalami konflik di dalam rumah tangganya, dia berkata, iblis. Saudara, jangan mengkambing hitamkan iblis. Ya, tolong ya. Karena dari sana dia sudah jadi kambing hitam. Anda mengerti maksud saya? Kita kadang perlu mengevaluasi diri. Bolehkah kita bertanya apakah iblis sedang menyerang saya? Boleh, boleh. Tapi jangan terus-menerus terintimidasi seperti itu. Jangan nanti jawabannya iblis masuk menyerang saya karena saya bertahan sebagai orang Kristen. Kalau begitu supaya iblis pergi, saya tidak usah jadi orang Kristen lagi. Nah, makin ngawur, saudara. Apa jawabannya dari pengalaman Ayub? Ketika Anda berada dalam situasi seperti ini, sederhana, saudara. Berserulah dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena namanya orang Kristen itu tidak lantas menjadi jaminan Anda bebas dari penderitaan. Tapi ketika Anda mengalaminya, minta tolong pada Tuhan. Berteriak pada Tuhan. Tuhan, tolong. Berikan aku kekuatan. Mampukan aku menghadapi ini. Supaya imanku tidak goncang. Karena ada orang-orang yang akan merongrong kita. Ada pihak-pihak yang akan mendiskreditkan dan menyalahkan bahwa itu terjadi karena iman kita. Jadi tinggalkan imanmu. Lihat istri Ayub loh, saudara. Istri Ayub. Apa yang membuat kita kuat dengan semua itu? Mari kita berseru dan minta kekuatan dari Tuhan. Apalagi di masa COVID ini ada orang bertanya, kok aku bisa mengalami ini? Jangan salahkan setan. Dari sana setan statusnya udah salah, saudara.
Evaluasi diri. Jangan-jangan Anda pergi kemana-kemana, tidak cuci tangan dan sebagainya. Dan kalau sudah kena pun, jangan terintimidasi lagi. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mencari penyebabnya, emangnya kalau sudah Anda cari penyebabnya, Anda langsung sembuh. Tidak juga. Itu hanya memuaskan dagingmu belaka. Jadi, apapun yang terjadi, tetap minta kekuatan dari Tuhan. Minta supaya dia tambahkan. Kenapa orang divaksin COVID itu? Supaya di dalam tubuhnya ada imun yang bertambah. Pada dasarnya kan siklus biologis tubuh kita ini memberikan kepada kita imunitas alami. Nah, itu bisa up and down, maka diberikan injeksi dari luar untuk mendrive daya tahan tubuh kita itu naik. Sehingga kita menjadi kebal. Virus tetap ada, tapi tidak mempengaruhi tubuh kita. Nah, kekuatan Tuhan itu seperti itu. Bisa makin bertambah untuk makin membuat kita kuat. Kalau Abuna sama Abuni tidak berseru kepada Tuhan, udah habis kami. Udah habis. Maka tiap hari yang bisa kami lakukan, berseru kepada Tuhan. Mau datang sama manusia siapa? Mau bagaimana? Tapi Abuna tetap percaya kok bahwa Bapak Ibu tetap berdoa, membawa kami di dalam doa. Dan itu adalah kekuatan yang Tuhan kirim. Mungkin ada yang tidak berani mendekat karena sungkan atau takut, ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu berdoa. Terima kasih untuk itu. Pertanyaan yang ketiga. Ketika kita mengalami penderitaan, dan ini jarang sebenarnya ada orang yang bertanya seperti ini, tapi perlu Anda ketahui. Apakah saya sedang dipersiapkan untuk pelayanan khusus melalui penderitaan yang sedang dialami? Oh yes! Ya. Karena kalau Anda mengalami penderitaan, saudara, apalagi penderitaan yang Anda alami itu termasuk penderitaan yang lebih tinggi levelnya, maka saat Anda berjumpa dengan seseorang yang juga mengalami penderitaan, mungkin dalam level yang lebih rendah, atau dalam kasus yang berbeda dari apa yang Anda pernah alami, Anda hadir untuk memberikan kekuatan kepadanya. Itu dia. Haleluya. Ya. Anda sedang dipakai oleh Tuhan sebetulnya. Dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang memang patut ditolong. Kemarin itu ada seseorang datang ke rumah Abuna. Diantar oleh anaknya naik motor, saudara. Dia berkata, ayo Abuna, Abuni, yuk keluar yuk. Jalan-jalan aja. Daripada di rumah terus. Biar pikiran itu tenang. Mungkin dia sedang menangkap ini. Jangan-jangan kami sedang mengasihani diri sendiri. Nah, Tuhan mau bicara kepada kita kalau Anda sedang mengalami itu. Tolak sikap mengasihani diri sendiri. Nah, karena segala hal yang kita alami dan berada di dalam rencana Tuhan, ingat ini baik-baik, adalah sesuatu yang baik adanya. Haleluya. Bagi saya itu cara Tuhan sedang mengingatkan kami. Datang, ayo mengajak kami bicara. Kami sedang membutuhkan itu hari-hari ini, saudara. Mengajak kami bicara. Mungkin bagi saudara itu hanya sebentar datang di depan rumah menyapa, tapi bagi kami, wah, dampaknya itu besar. Jangan pikir hanya domba yang merasa diperhatikan dan menuntut diperhatikan gembala. Yang memperhatikan Abuna siapa ya? Di situ kami tahu, iya ya, Tuhan mengirim dia untuk memperhatikan kita. Nah, itu berdampak di jiwa. Berdampak. Sore ini tadi saya menerima suami istri datang ke rumah.
Sapaannya apa? Gimana kabar kalian, Abuna, Abuni? Wah, itu kayak disiram air loh, saudara. Tuhan sedang mengirim suami istri itu untuk berbicara kepada kami. Nah, tanpa sadar sebenarnya, setiap fase penderitaan yang kita alami dalam hidup adalah persiapan Tuhan untuk menolong orang lain. Haleluya. Persiapan Tuhan dalam diri kita untuk membackup seseorang. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ingat, Abuna secara terbuka mengakui, kami nggak bisa kuat dengan kekuatan kami. Nggak bisa. Pendeta juga manusia. Mau sehebat apapun diurapi, dipakai Tuhan. Dia butuh orang lain. Tuhan kirim penolong-penolong yang mungkin hanya menyapa. Yang mungkin hanya datang berkunjung sebentar. Gimana kabar? Tapi itu dampaknya luar biasa. Bayangkan, saudara. Mungkin Anda sedang bicara pada seseorang dan berkata, ayo, semangat, semangat. Ya. Kemarin tuh saya mendengar satu statement, kami masih membutuhkan Abuna, Abuni, ayo semangat. Itu dampaknya besar loh, saudara. Besar. Nah, bayangkan Anda berbicara itu kepada orang lain. Mungkin itu kalimat biasa bagimu, tapi bagi orang yang mengalaminya, yang mendengarnya, dia dikuatkan. Itu loh jawaban dari pertanyaan nomor 3. Tuhan bisa memakai kita menguatkan orang lain. Kita kan tidak pernah tahu pergumulannya, isi hatinya. Kita lakukan saja bagian kita, tapi itu ternyata membawa dampak yang sangat besar di dalam hidupnya. Itu loh, saudara. Jadi, mari lihat dari sisi Tuhan. Oh, saya dan Namon itu juga bilang begini. Oh ya, nanti kalau ada orang yang mengalami penderitaan, kita supaya bisa kuatkan mereka mah. Nah, itu. Karena kita sudah pernah merasakannya dan mengalaminya. Kita lihat pertanyaan yang keempat. Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini muncul. Apakah saya khusus dipilih untuk diuji seperti Ayub? Habis-habisan, hilang-hilangan, merasakan kesakitan, mengalami intimidasi, dituding, ditinggalkan banyak orang. Ayub kan seperti itu. Apakah saya sedang dipilih untuk melakukan atau mengalami hal yang sama? Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengalaman yang sama dalam setiap konteks penderitaan. Dalam setiap konsep penderitaan. Maksud saya seperti itu. Nggak ada. Karena Elohim itu, Tuhan itu, memiliki rencana yang berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kalau dia mengizinkan penderitaan kepada Ayub, maka itu hanya berlaku buat Ayub. Bagianmu ada sendiri di dalam Tuhan. Haleluya. Bagian orang lain tidak pernah sama dengan bagianmu. Kenapa? Karena Elohim mengerjakan setiap rencananya khas untuk setiap anak-anaknya. Elohim mengerjakan rencana-rencana, mewujudkan janji-janjinya, memproses. Itu khas untuk setiap orang. Khas. Yang namanya khas itu berarti tidak pernah sama dengan orang lain. Makanya kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan Ayub. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain dan berkata, itu penderitaannya kok lebih ringan dari saya ya, kok aku lebih berat ya. Nah, khas. Tapi kita bisa membandingkan diri dan berkata, Ayub saja yang lebih berat menderita bisa bersyukur. Aku harusnya bisa. Nah, itu boleh. Tapi kalau membandingkan dalam rangka komplain, nah itu tidak boleh. Setiap orang dipilih khusus oleh Tuhan. Dia mengizinkan sesuatu terjadi, maka orang itu berada di dalam
pemilihan Tuhan. Sama seperti dia memilih Ayub mengalami kejadian seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu belajar mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu katakan apa? Tuhan Yesus baik. Itu aja. Tuhan Yesus baik. God is good all the time. Sepanjang waktu. Bagi kita itu penderitaan, tapi bagi Tuhan itu adalah kebaikan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Pikiran kita itu kan hanya terbatas di titik di mana kita sedang berpikir, sadar, dan mundur ke belakang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Tuhan tahu di depan. Maka percayakanlah hidupmu. Percayakan saja hidupmu. Put your trust in God. Ini turunannya. Ada pertanyaan yang seperti ini. Dan itu pertanyaan yang bersifat komplain. Mengapa saya menderita? Orang lain malah tidak menderita. Belum lagi kalau kita banding-bandingkan, saya yang takut akan Tuhan bisa mengalami penderitaan seperti ini. Dia yang berdosa malah enak-enak, bebas. Oh, saudara, kita bukan Tuhan ya. Jangan pernah bertanya seperti itu dan jangan pernah bandingkan dirimu, penderitaanmu, kualitas penderitaanmu dengan kualitas penderitaan orang lain. Jangan. Jangan pernah berkata, apakah saya menderita sementara orang lain tidak? Anda kan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Karena setiap orang memiliki pergumulannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri. Itu sebabnya jawabannya. Sadarilah bahwa dunia ini berdosa. Jadi kalau dunia ini berdosa, siapapun dia, entah itu orang baik atau orang jahat, selalu memiliki penderitaannya sendiri. Dia punya penderitaannya sendiri. Hanya bedanya adalah orang-orang baik itu memiliki janji Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia bertahan. Karena tidak selama-lamanya penderitaan itu akan Anda alami, ada batasnya. Di dalam kitab Pengkhotbah kan segala sesuatu ada waktunya, seperti musim. Ya udah, Anda sedang dibawa dalam musim ini, jalani dulu, hadapilah. Setelah itu Anda akan tiba di musim yang lain. Sebab tidak selamanya penderitaan itu akan kita alami. Tidak. Kecepatan penyelesaiannya bergantung dari Tuhan dan bergantung dari respon kita. Mari kita tetap jadi orang baik. Sekalipun kita menderita, kita tetap jadi orang baik. Hanya dengan cara itu kita beriman dan menyadari ada Tuhan yang mempertahankan hidup kita dan menyelesaikan bagi kita. Ada lagu itu. Apa lagu itu? Bagiku. Nah, ada lagu. Sebentar kita break sebentar. Kita nyanyi sebuah lagu. Ketika ku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ketika ku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku
kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Wah, kalau ada rasa syukur di dalam hatimu, dalam hidupmu, itu kekuatan laten bagi jiwa. Jadi Abuna sama Abuna setiap hari ya bersyukur aja. Bersyukur Tuhan kami masih sehat sampai dengan hari ini. Bersyukur Tuhan kami masih punya nafas. Hari-hari ini sedang pergumulan bagi kami. Ganti-gantian saya dan Abuni keluar dari dokter. Obat segini-gini banyak. Harus minum 3 kali sehari. Apa yang membuat kuat? Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur. Itu loh. Saya senang sekali istilah bersyukur itu dalam bahasa Inggris. Give thanks. Memberikan terima kasih-Mu pada Tuhan. Ini Tuhan. Itu sangat besar dampaknya di dalam jiwa. Dan ini pertanyaan terakhir. Apakah penderitaan ini terjadi karena sesuatu alasan yang tidak saya ketahui? Ya, jauh lebih banyak penderitaan kita terjadi karena sebab-sebab yang kita tidak ketahui. Karena alasan-alasan yang tidak kita mengerti. Tiba-tiba. Apa jawabannya dari penderitaan dan pengalaman Ayub? Ini yang dialami oleh Ayub. Iman Ayub tidak bergoncang sedikit pun. Nah, goyah. Dia sadar, Ayub sadar bahwa dia punya Elohim, punya Tuhan yang setia. Tuhan yang menyertai. Ingat khotbah Abuna, Immanuel. Immanuel. God is with us. Penyertaan Tuhan itu yang nyata. Bukan hanya seperti orang berjalan berdampingan. Ada di dalammu. Itu yang menjadi kekuatan bagi Ayub. Sehingga dia tidak pernah merasa sendirian. Dan dia sadar. Mengerti. Bahwa kalau memang saat ini prosesnya demikian, yes, aku akan lalui. Inilah yang artinya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena pertolongan itu akan tiba pada waktunya. Di situ nanti kita akan mengerti. Di situ kita baru akan tahu apa arti dari semua penderitaan yang kita alami atau sedang kita hadapi. Luar biasa. Maka ketika Bapak Ibu sedang bergumul di dalam penderitaan apapun, jangan pernah mengukur-ngukurnya dan berkata, wah ini lebih berat dari orang lain. Atau ini lebih ringan dari orang lain. Tuhan sudah menakarnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu. Haleluya. Dan ingat, ada Tuhan tempatmu bersandar. Ada Tuhan tempatmu berpegangan. Ada Tuhan tempatmu berseru. Ada Tuhan yang selalu nyata. Yang mengirim orang-orang yang menguatkan jiwamu. Seperti itulah yang terjadi di dalam diri Ayub. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu,
hadapi penderitaan itu dengan tetap bersyukur pada Tuhan. Beda lagi kalau penderitaanmu terjadi karena bosmu di tempat pekerjaan. Mungkin Anda perlu berdoa untuk keluar dari pekerjaan itu dan mencari bos yang baru yang lebih baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar kebenaran-kebenaran menyangkut penderitaan. Dan itu membawa perspektif baru di dalam hati dan pikiran kami. Membuat perbedaan dalam cara kami menghadapi penderitaan kami berikutnya. Karena sekarang kami mengerti bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata Engkau jawab melalui pengalaman Ayub. Sehingga saat kami berada dalam pengalaman yang sama, kami sudah punya bekal. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan, di dalam kesehatan mereka, dalam keluarga. Berdoa untuk seluruh keluarga Pak Paulus dan Ibu Lingga yang ada di Surabaya. Pulihkan keluarga ini totally, secara utuh. Sembuhkan mereka. Berdoa untuk keluarga Giatrik, Ambon, Tuhan jamah serta anak-anak mereka, proteksi mereka. Berikan hati yang gembira untuk Ambon. Semangat dan harapan di dalam Tuhan bahwa dia tidak sendirian, bahwa Tuhan sudah menyelesaikan baginya. Kami berdoa, bersepakat besok mulai proses persiapan untuk operasi sesar dari Marlina. Tuhan jamah, beri kekuatan bagi jiwa, tubuhnya. Semua berjalan dengan baik dan berkat Tuhan yang besar ini dinyatakan dalam keluarga Marlina dan Dodi. Anak itu dan ibunya lahir dengan selamat. Kau proteksi dari virus apapun. Berkati tangan dokter-dokter. Juga hari ini kami berterima kasih karena Pak Haryanto sudah selesai operasi dengan baik dan lancar. Dan hasilnya baik. Biar dengan cara ini Pak Haryanto bisa berjalan lagi dengan sehat. Dan Engkau mengcover seluruh keperluan dan kebutuhan mereka. Proses kesembuhan dan pemulihan pasca operasi. Hari ini masih ada di IGD, besok sudah kembali ke ruangan Tuhan. Dengan cepat. Kami percaya ini sudah menjadi campur tangan Tuhan. Dan kami bersyukur atasnya. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Buat mereka berhasil dan cakap di dalam bekerja. Yang sedang belajar, studi, Tuhan berkati. Terlebih juga kami berdoa, bulan depan kami mulai mengadakan ibadah offline lagi. Tuhan campur tangan untuk membuat kota Semarang kondusif. Maka berkati dan persiapkan kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah offline, di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah bulan depan. Semua baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terutama juga buat hamba-Mu sekeluarga. Kau pakai orang-orang untuk berbicara kepada kami, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Pada akhirnya nanti kami akan mengerti. Dan semua itu akan indah pada waktumu. Buka kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu. Dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kalian kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Makasih ya Buna. Terima kasih Terima kasih ya Buna.